Kapan penderitaan ini berakhir? Harusnya aku di sini jadi ibu bos. Kenapa sekarang ini terbalik? Capek banget. Mami kenapa? Kok ngeluh aja sih? Mau kemana kamu Anita? Siang hari bolong pakai baju sama sepatu beginian. Dasar kampungan. Salah kostum. Kok pertanyaan Mami seperti pertanyaan bos ya? Mami nggak sadar ya? Tugas aku sebagai anak buah Mami udah selesai. Aku udah bebas. Tapi Mami, jangan lupa, Mami belum bayar aku. Sekarang aku minta hak aku. Apa? Yang kamu bilang tugas kamu itu belum selesai Anita? Mana? Mana yang selesai? Kamu belum bisa bikin Mami kaya dan Dion kaya. Jadi kamu sudah gagal. Dan kamu nggak perlu minta hak kamu, nggak perlu minta bayaran. Gagal gimana sih, Mi? Aku nikah sama Aldi dan aku kasih anak buat Aldi itu karena siapa? Karena Mami minta kan? Harusnya itu anaknya Dion kan? Iya kan? Tapi sayang Anita, kamu lebih membela Aldi. Padahal kamu lupa kan kalau sebentar lagi Aldi akan jatuh miskin karena semua hartanya akan jatuh ke tangan Najwa. Rumi udah ya, aku capek ngomongin harta orang. Sekarang aku minta Mami cari cara untuk bayar semua utang Mami sama aku. Udah aku mau pergi dulu. Tunggu. Mau pergi kemana kamu? Sebagai mertua, Mami harus tahu kamu mau pergi kemana. Aku mau pergi konferensi pers. Karena sebentar lagi aku akan kembali jadi model. Kalau kamu mau jadi model lagi, anak kamu mau siapa yang ngurus? Hah? Siapa? Kamu banyak di luar rumah pasti kan? Harusnya Mami gak usah nanya. Ya Mami lah yang ngurus. Kan Mami udah mau jadi babysitter. Tapi tenang aja, aku pasti gaji kok. Kamu gaji Mami? Maaf ya, gak sudi Mami digaji sama kamu. Ya Mami harus sudi dong. Mami kan neneknya. Dan jangan lupa, Mami itu masih punya banyak utang sama aku. Jadi anggap aja kita impas, oke? Jaga Mumtaz baik-baik ya. Aku mau pergi dulu. Mami gak sudi jadi babysitter kamu Anita. Dan satu lagi, Mami sumpahin supaya operasi sesar kamu akan lecet lagi dan kemudian sobek lagi dan kamu akan terkapar lagi di rumah sakit. Pergi sana. Kapan tepatnya Mbak Anita akan kembali ke dunia model? Jadi proyek perdananya apa Mbak? Jadi gini teman-teman wartawan, aku pertama mau sampaikan kalau aku sesegera mungkin akan kembali ke dunia modeling. Dan kemungkinan besar aku akan kerjasama dengan produk kecantikan terkemuka sebagai brand ambassador. Mbak Anita, saya dengar Mbak Anita baru saja melahirkan ya Mbak? Iya, benar banget. Aku baru saja melahirkan. Tapi aku kembali karena aku ngerasa dunia modeling di Indonesia sangat membutuhkan aku. Dan aku ngerasa aku masih bisa kasih kontribusi aku sebagai model profesional di sini. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke dunia modeling. Kapan tepatnya Mbak Anita akan kembali ke dunia model? Jadi proyek perdananya apa Mbak? Jadi gini teman-teman wartawan, aku pertama mau sampaikan kalau aku sesegera mungkin akan kembali ke dunia modeling. Dan kemungkinan besar aku akan kerjasama dengan produk kecantikan terkemuka sebagai brand ambassador. Anita! Anita! Kenapa sih harus teriak-teriak gitu? Emang aku pembantu yang bisa diteriakin seenaknya ya? Apa maksud kamu melakukan press conference seperti ini? Udah, kamu nonton aja, ntar juga kamu ngerti. Aku udah jelasin semua kok ke wartawan tadi siang. Kau pikir aku izinin kamu untuk kembali lagi jadi model?
Iya. Ali, masa kamu nggak lihat sih? Wartawan-wartawan pada seneng banget aku kembali jadi model. Harusnya kamu dukung aku bisa bikin kamu bangga. Aldi Laga Haryokusumo beristrikan seorang model papan atas, Anita Pusparani Notonegoro. Anita Pusparani Notonegoro sudah punya anak satu. Itu artinya kamu punya tanggung jawab. Kenapa harus aku sih? Kan ada Mami, dia udah setuju kan jadi babysitter. Udah, Tunggu! Aku belum selesai. Duduk. Anak kita itu masih kecil. Anak itu masih butuh ASI. Kamu mau ngorbanin anak kita hanya demi dunia modeling? kamu lupa ya? Kan aku udah bilang, aku nggak mau menyusui Aldi. Kamu suka atau tidak? Seorang anak itu berhak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Ya ampun, itu kan buat ibu-ibu yang nggak punya kerjaan. Nah aku seorang model. Udah cukup kali aku berkorban buat anak itu. Aku mengandung dia selama berapa bulan. Kamu berani-beraninya ngomong seperti itu. Kamu lupa, anak itu pemberian dari Allah. Artinya kamu punya tanggung jawab dengan memberikan ASI. Iya, mungkin tidak semua anak bisa menikmati ASI dari ibunya. Itu tapi kalau ibunya bermasalah. Kamu sama sekali tidak. ASI kamu bagus. Harusnya kamu memberikan ASI buat anak itu. Ali, zaman sekarang susu formula dijual di mana-mana dan mutunya terjamin kok. Dan sekarang banyak kan anak-anak yang sehat tapi mereka cuma minum susu formula. Iya, tapi ini beda. ASI itu dibutuhkan bayi dalam 3 bulan awal. Dan kalau kamu tidak memberikan ASI, itu sama saja kamu memberikan pertumbuhan normal anak itu jadi tidak bagus. Aku tidak peduli apapun pekerjaan yang kamu inginkan, tapi anak itu harus diberikan ASI dan itu adalah tanggung jawab dari kamu. Jadi kamu mau aku mengorbankan karir aku demi anak itu? Iya. Emang cuma aku yang punya kewajiban? Kenapa nggak kamu aja yang mengorbankan karir kamu demi anak itu? Kamu nggak salah ngomong, Anita. Kamu ingin aku yang mengurusi anak 100%. Ayo, kamu nggak bisa jawab kan? Kamu juga nggak mau kan mengorbankan karir kamu demi anak itu? Jadi kamu ingin aku yang menyusui anak itu. Kamu mau aku yang mengurusi anak itu sampai bertumbuh besar. Semuanya harus aku. Itu maksud kamu? Jangan lupa ya, Alda. Itu perusahaan kamu. Kamu yang pegang kendali. Lah aku sebagai model cuma ikut sistem orang lain kan? Jadi kamu mau aku berkorban? Iya. Kamu pikir gampang ya membangun karir di dunia modeling? Kamu jangan egois ya. Aku nggak bisa lama-lama jadi model. Pekerjaan aku sebagai model itu dibatasi oleh umur. Jadi kalau aku nggak manfaatin momen ini, karir aku akan hancur karena di luar sana banyak banget model yang mau gantiin aku. Iya, tapi itu artinya kamu sudah melangkahi kodrat kamu. Kamu sekarang sebagai seorang ibu. Dan kamu juga adalah istri aku. Itu artinya tugas kamu adalah mengurusi rumah tangga dan membesarkan anak kita. Bukannya mengorbankan anak kita demi model kamu itu. Sejak kapan kamu bisa merintah aku? Aku emang istri kamu. Tapi dari awal kita udah sepakat kan? Kalau kamu akan kasih aku kebebasan. Jadi kamu nggak berhak dong suruh aku berhenti jadi model cuma gara-gara anak itu. Anita, tolong mengerti sekarang, Anita. Allah sudah memberikan kita anak. Itu artinya anugerah, Anita. Dan kamu harus bisa menjaga dengan ikhlas. Dengan adanya anak itu artinya kamu harus bisa menjadi seorang ibu yang baik dan soleha. Bukan seperti ini. Wah, soleha. Kamu lagi ngomongin Najwa ya? Perempuan soleha itu yang nggak bisa punya anak. Dia emang jawaban atas semua masalah kamu. Ya udah, kamu suruh aja ke sini ngurusin si Mumtaz. Cukup! Kamu benar-benar kurang ajar, Anita. Kamu udah kelewatan. Ayo nampar. Tampar. Nggak apa-apa, tampar aja. Itu pasti hadiah kan? Dari kamu karena aku bisa kasih kamu anak. Atau kamu lebih suka hidup sama orang yang nggak bisa punya anak, ya Najwa? Jangan pancing aku. Jangan sebut-sebut nama Najwa. Jangan bikin aku nekat, Anita. Terbukti kan? Kamu itu cintanya sama Najwa bukan sama aku. Sampai kamu rela kasih semua harta kamu sama dia. Dan aku udah kasih kamu anak, terus aku dapat apa? Aku cuma dapat amarah kamu dan kamu mau nampar aku barusan. Saat seorang anak terlahir ke dunia ini, seharusnya seorang ibu juga terlahir dari jiwa tulus seorang wanita yang melahirkan jabang bayinya. Tapi apa yang kulihat hanyalah gelapnya malam. Tanpa sinar matahari, dari jiwa suci seorang ibu pada putrinya,
Aku sama sekali gak mengerti ya Allah. Bagaimana aku harus membangun jiwa keibuan istriku. Aldi? Aldi, kamu ngapain malam-malam begini jalan sendirian? Lagi suntuk. Kepala aku pusing. Rasanya ingin meledak. Aku nggak tahu mau ngapain lagi sekarang. Masalah Anita. Yaudah. Kalau gitu ayo kita cari tempat nongkrong buat ngobrol lebih enak ya. Ya. Jadi seperti ini. Silakan. Makasih. Silakan, Mas. Makasih, Pak. Jadi kesimpulannya, Anita belum siap untuk menjadi seorang ibu. Bukan belum siap lagi. Kayaknya dia nggak akan pernah siap. Aldi, kamu tuh nggak bisa diam aja. Anita itu harus kamu kerasin. Kamu ke suami dia. Kalau kamu nggak kerasin, dia tuh bisa-bisa ke kepala. Kekerasan nggak akan menyelesaikan masalah. Aku cuma ngerasa sekarang ini menyangkut ketidakadilan. Di satu sisi aku melihat Najwa itu begitu siap menjadi seorang ibu, tapi belum diizinkan Allah untuk memiliki anak. Sedangkan Anita sama sekali nggak siap jadi seorang ibu, malah dia diberikan anak. Aldi, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu nggak boleh bahas tentang keadilan. Biar semuanya Tuhan aja yang mengatur. Ya tapi kamu lihat sendiri kan, perbedaannya begitu jelas antara Najwa dan juga Anita. Ya Aldi, kamu nggak perlu membandingkan antara Anita dan juga Najwa. Mereka itu emang sangat berbeda. Kamu tahu nggak? Anita itu dulu pernah coba untuk Najwa. Dion, kamu nggak sembarang ngomong kan? Anita mencoba Najwa. Ya Aldi, aku sendiri yang memergoki dia. Kalau enggak, mungkin bayi kamu nggak lahir secara prematur. Dion, tolong kamu ceritain semuanya. Ingat ya, target kalian itu Najwa, bukan yang lain. Dan aku nggak mau gagal. Baik bos. Oke, siap bos. Pokoknya dia harus. Aku nggak peduli gimana caranya, tapi dia harus mati. Baik bos. Anita! Jangan pernah kamu mendekati Najwa, Anita! 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 Anita, kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit, Anita? Aku sakit banget. Ya, kamu tahan dulu, aku bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Masya Allah. Anita bisa melakukan itu. Aku pikir selama ini dia udah berubah. Ternyata dia nggak akan pernah berubah. Itu sudah benar-benar keterlaluan. Aldi. Aduh, nih. Apaan sih, ganggu aja deh. Gaya ya kamu ya. Mami udah ngurusin bayi kamu ini dari pagi sampai malam. Sementara kamu enak-enakan santai-santai di sini. Pikir dong Anita, pakai otak. Ya udah sih, Mika udah tidur, taruh di kamar. Ngapain kasih ke aku? Itu juga cucu Mami kan? Aku hamil gara-gara Mami yang suruh juga kan? Terlalu kamu Anita. Kalau memang kamu nggak bisa ngurusin anak kamu, lebih baik kamu nggak usah melahirkan Anita. Mami jangan bikin aku capek ya. Mami jangan lupa, Mami itu masih punya utang sama aku. Oh, kamu mau hitung-hitungan soal utang, hah? Memangnya tugas kamu udah selesai? Belum kan? Tugas kamu itu belum selesai, Anita. Kamu juga sudah banyak mengeruk uangnya Mami. Ya udah, Mami kalau berani coba aja ngomong sama Aldi kalau aku ini cuma orang suruhan Mami untuk merebut semua hartanya Aldi. Berani?
Mami tidak bodoh seperti kamu untuk lakukan itu, Anita. Makanya Mami gak usah ngancem aku ya. Karena aku akan selalu menang posisinya. Aku kalau keluar dari sini, aku tinggal minta uang sama mantan suami aku. Lah Mami, hariku semua udah dikubur kan? Apa Mami bisa minta uang ke kuburan? Cukup, Anita. Jangan bikin Mami marah. Dan jangan menyinggung perasaan Mami. Mami udah capek ngurusin anak kamu. Tiap hari saja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Lagi pula ini kan bukan anaknya Dion kan? Jadi apa pedulinya Mami sama dia, hah? Duduk kamu. Urus sendiri anak kamu. Dia tahu rasa gimana rasanya ngurusin anak. Mami dong yang urus, aku juga capek kali Mi. Mi! Repotin aja nih anak. Ya Allah, perempuan apa yang sudah aku nikahi? Apa yang sedang kau berikan kepada hamba, ya Allah? Jadi selama ini, Anita hanya pura-pura. Anita memang perempuan yang jahat. Terima kasih, ya Allah. Apapun cobaannya, hamba akan jalani. Tapi hamba berterima kasih karena Engkau telah membuka mata hamba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sayang, kamu tahu kenapa Papa menamakan kamu Mumtaz? Karena kamu adalah putri istimewa dari Papa. Putri yang seharusnya tinggal di tempat yang bersimbolkan cinta. Bukan tempat yang penuh kebencian, tempat yang penuh kejahatan, seperti rumah ini. Kamu seharusnya tinggal di tempat yang berbeda. Tempat yang penuh cinta dan kehangatan. Makanya Papa ingin ajak kamu pergi. Kita akan pergi ke tempat yang jauh. Dan Papa janji, Papa akan mendirikan sebuah Taj Mahal buat kamu. Tempat kamu dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai kamu. Dan juga menyayangi kamu. Terima kasih Anita. Terima kasih atas semua cinta yang sempat kamu berikan untuk aku. Walaupun aku tahu itu hanya sesaat dan semuanya itu pura-pura. Aku mengharapkan yang terbaik untuk kamu. Karena aku tahu selama ini yang kamu inginkan bukan aku, tapi hanya harta dan kekayaan dari keluarga aku.